ったら俺に負けそうだからか。予測できますか? Setelah melihat Kaneko diajar sampai babak belur di depannya, Hobin pun sempat mencoba melawannya dengan tendangan maupun pukulan overhook yang menjadi kebanggaannya, namun tidak mempan. Padahal dia sudah bersusah payah untuk mempelajari semua ini. Sehingga untuk melindungi Kaneko dan Geol, Hobin pun rela menyerahkan YouTube-nya. カーフキックは通用しない。オーバーハンドフックこれも通用しない。くれるって分かったやるよ。殴られるのは嫌だからな。 Setelahnya, Hobin pun menjenguk Kaneko yang sedang dirawat. Namun di sini Kaneko tidak rela kalau YouTube yang selama ini mereka bangun dengan susah payah diserahkan begitu saja kepada orang lain. Meskipun dia dihajar habis-habisan, Kaneko pun rela asal jangan YouTube mereka. Mengingat dulu waktu Hobin bisa imbang melawan Hamakeng, Kaneko sangat kagum bahwa orang lemah seperti mereka bisa melawan pembuli sepertinya. Namun sekarang, Hobin malah ingin melaporkan Taehun ke polisi supaya bisa lari dari masalah ini. Dan ketika Geol datang menjenguknya, Kaneko pun langsung mengusirnya secara halus karena dia malah sudah memperlihatkan betapa lemahnya Kaneko di depan wanita idamannya itu. Hobin yang mendengar Kaneko nangis pun langsung teringat saat dia tak bisa melindungi wanita idamannya dulu. Sehingga meskipun sangat takut, Hobin pun menghampiri Taehun untuk menantangnya duel. Dengan cara Taehun harus menunggunya selama 1 bulan. Di mana Taehun yang merasa dipermainkan pun tambah emosi ketika Hobin seolah meremehkannya. Sehingga すぐに戦ったら俺に負けそうだからか。見ろよ。時間と場所決まったら連絡しろ。 tanpa buang-buang waktu lagi, malam harinya Hobin pun langsung berlatih menggunakan alat seadanya sembari menonton tutorial dari kepala ayam. Secara logika, seorang pemula tak mungkin bisa mengalahkan seorang legend. Namun bagaimana jika di luar ring? Apakah masih ada kesempatan untuk menang? Yah, tentu saja. Setiap seni bela diri memiliki batasan lingkungannya masing-masing, atau simpelnya Hobin sendirilah yang harus mengendalikan lingkungan sekitar untuk menghadapi Taehun. Di mana Hobin harus bisa membuat Taehun tak bisa menggunakan kakinya atau jurus andalannya. Sehingga Hobin akan melawannya di saat hujan deras. 1ヶ月後雨の降る日に喧嘩をするんだ。 Ketika tempatnya sudah ditentukan, Hobin pun kembali mengasah skillnya yang kali ini Hobin mendapatkan teknik baru yaitu tackle. Teknik yang paling dibenci oleh seniman bela diri khususnya pengguna kaki. Dan meskipun nggak punya alat ataupun malu pergi ke tempat gym, Hobin yang tak ingin kalah pun memilih berlatih di dalam air sesuai tutorial. Bahkan ketika Kaneko dan Geol datang ke rumah Hobin sembari live streaming, pun Hobin masih latihan. Saat Hobin lanjut melatih perutnya, dia sempat diremehkan oleh Kaneko dan para penonton yang menganggap latihannya nggak berguna. Padahal Hobin harus melatih tubuhnya supaya bisa menahan serangan paling mematikan dari taekwondo yaitu tendangan memutar. Hingga akhirnya Geol pun ikut turun kaki supaya latihannya lebih efisien. Singkatnya 1 bulan pun berlalu, di mana Hobin yang sudah menyiapkan tempat sempit dan cuaca yang buruk untuk bertarung pun harus nyesek ketika ramalan cuaca yang seharusnya hujan malah terang benderang. Sehingga Hobin yang tidak bisa menyegel tendangan Taehun pun langsung kabur meninggalkan Kaneko dan para penontonnya. Di mana Hobin yang diikuti Kaneko sembari live streaming itu pun menghampiri Taehun yang sedang kencing, lantas membuat hujan sendiri menggunakan serang air supaya bisa menyegel teknik kakinya. Tapi てめえ何してんだよ。足技しか使わないわけねえじゃん。 Yah, Taehun juga bisa menggunakan tangannya. Sontak Hobin pun sempat kena mental dibuatnya. Dimana saat para penonton semakin greget melihat Hobin yang terus dipukuli, tiba-tiba secara spontan Hobin mengeluarkan calf kick-nya tepat sasaran. Yang ternyata Hobin menggunakan sepatu air sehingga dirinya tidak tergelincir. 水をまいて足技を封じれば勝てると思って。そうだ
Namun percuma saja karena lawannya kali ini merupakan atlet pro yang dari pengalaman jelas Taehoon lebih unggul. Berbeda sewaktu melawan Hama Kang, Hobin bisa menghindar dengan sangat mudah. Yang meskipun kaki Taehoon terlihat seperti kepleset, padahal aslinya dia bisa mengendalikan keadaan. Dan untuk seorang pro tak mungkin kan hanya latihan nendang doang, hahaha. Tapi Hobin tak menyerah begitu saja, di mana Hobin terus memberikan perlawanan berulang kali dengan teknik yang sama hingga ketika Taehoon mengira kalau Hobin akan melakukannya lagi, Hobin pun langsung mengganti serangannya dengan tackle dan berhasil membanting Taehoon. 相手でも倒すことができます。ダブルレッグタックル。 Sembari mengingat kembali tutorial yang sudah dipelajari, Hobin dengan semangatnya langsung menyilangkan kedua tangannya seperti latihan sebelumnya dengan harapan Taehoon bisa ditumbangkan. Tapi sayangnya kakinya tidak mengunci dengan benar sehingga harapannya langsung pupus seketika. Bagi Hobin yang seorang pemula jelas dirinya tak bisa fokus makanya serangannya tidak efektif. Yang seketika keadaan pun berbalik arah. Bahkan saat ini sepatu Hobin pun berada di tangan Taehoon yang ternyata Taehoon sengaja mengalah untuk mendapatkan sepatu itu loh. 目から全然聞いてなかったってことかよ。大体プロ。靴を奪うためにわざとタックルに Hobin yang merasa latihannya selama ini sia-sia pun langsung kena mental. Hingga ketika dia akan menyerah, Kaneko dan para penontonnya pun memberikan semangat sehingga Hobin kembali bangkit. Yang belum juga Hobin sempat ambil nafas, kaki Taehoon sudah berada di depan mata dan... テコンドーの花形後ろ蹴りすべて水の泡になってしまいますテコンドーの技はできますか Setelah Hobin hampir motor itulah, Taehoon pun langsung menghampiri Kaneko untuk merampas YouTube mereka. Namun, di luar prediksi BMKG, Hobin masih bisa berdiri meskipun terkena jurus andalan Taehoon yang terkenal sangat mematikan itu. Yang hal ini merupakan hasil dari jerih payahnya selama sebulan penuh dan pertarungan pun masih berlanjut. Di mana Hobin langsung berdiri di depan toilet yang ketika Taehoon mengeluarkan jurus andalannya, Hobin pun langsung menghindar dan kembali menggunakan gerakan sebelumnya yang kali ini sangat sempurna. 後ろ蹴りをかわすため全てはこの技のため完璧だベースボールチョーク Bagi Taehoon yang seorang atlet pro, Hobin hanyalah sekedar mainan. Tapi kini mainannya itulah yang membuatnya tak berdaya dan dipermalukan. Hal ini mengingatkannya saat pertama kali kalah dalam pertarungan saat melawan Ogi. Saat itu Taehoon melakukan tap out untuk mengakui kekalahannya. Namun Hobin yang seorang pro pun tak menyadari kalau Taehoon sudah menyerah. Bahkan Kaneko yang mencoba menghentikannya pun sama sekali tidak didengar hingga Taehoon pingsan. ベースボールチョークをかけたら10秒数えてください Ketika Taehoon sadar, dia pun langsung marah kepada Hobin. Padahal Hobin dengan baik hati ingin mengembalikan jam tangannya. Setelahnya, Taehoon yang malu itu pun mengakui kekalahannya lalu pergi. Sedangkan Hobin malah langsung iklan. Malam harinya, Geol pun langsung mengedit video itu lalu diupload hingga mendapatkan 3 juta penonton dalam waktu yang singkat. Sejenak kita beralih ke Asamiya yang sedang menonton Hobin, di mana dia dikagetkan oleh seorang pelanggan yang malah terpesona dengan kecantikannya itu. Jelas dong, saya juga naksir kok. Bahkan sempat meminta nomor ponselnya sembari memesan makanan dengan porsi yang banyak. Dengan badan yang super besar seperti itu, Asamiya jelas takut kepadanya. Saat itulah dia langsung teringat Hobin pas menolongnya dari Hama Kang. 番号を教えてよいえですからあの時志村君は私を助けてくれたのに Dia bernama Manggi, seorang pegulat terkenal di Korea sekaligus YouTuber pemula. Bukan hanya badan yang besar, kekuatannya pun sangat besar, yang dibuktikan saat dia mengangkat daging 200 kilo dengan entengnya bahkan tidak ngeden sekalipun. Itu pun dia masih bisa sambil menonton Hobin yang berhasil mengalahkan Taehoon. Selanjutnya kita beralih ke sekolah di mana Geol diprank oleh sekelompok anak nakal di sekolah yang merupakan YouTuber komedian yang isinya konten gak bermutu. Seperti ngeprank kepada Geol ini contohnya. Bahkan mereka tidak segan-segan berbuat kasar saat Geol mencoba merebut rekamannya tadi. Sedangkan yang cewek juga tak terima kalau mereka kalah imut dari Geol ini. Lah memang kalah kok. Lah memang imut Geol ini kok. Ya enggak teman-teman. Saat itulah Kaneko yang sok ingin jadi pahlawan malah langsung tepar di sana. Entah bagaimana. Lalu si ketua yang akan kembali menyerang tiba-tiba dihentikan oleh Hobin. Namun Hobin yang kecil dan sendirian ini pun terlihat sangat terintimidasi oleh mereka yang lebih besar darinya.
Hobin yang ketakutan pun mencoba meniru gaya Taehun yang malah membuatnya semakin diremehkan. Hingga Hobin hampir dikeroyok, tapi kita kembali ke Asamiya yang terus diganggu oleh Manggi hingga dia sangat ketakutan. Beberapa saat kemudian giliran Hobin lah yang datang menemuinya. Semenjak tragedi penurunan sempak sebelumnya, Hobin sama sekali tidak menghubungi Asamiya. Jelas lah Ishin kan. Di sini jelas saja si Asamiya sangat marah kepada Hobin, bahkan berusaha mengusirnya. Namun ketika Asamiya melihat tangan Hobin yang penuh dengan catatan minta maaf, akhirnya Asamiya pun luluh. Namun masalahnya Asamiya cemburu kalau Hobin merekrut editor cewek tanpa bilang apapun kepadanya. Hingga saat Asamiya bertanya kepada Hobin kalau si Geol ini manis atau tidak, tiba-tiba si Geol sudah berada di belakang mereka. Dan dengan polosnya Hobin menjawab kalau Geol ini sangat manis. Koplok kan? Jelas cemburu lah, ngawur Hobin. でかわいいそりゃ可愛いよ。学校でも人気じゃんお前。この子が Geol yang sebenarnya tersipu malu itu pun sangat peka ketika dia memberikan sesuatu kepada Asamiya. Padahal barang itu akan Geol berikan kepada Hobin. Bukan hanya itu saja, Geol pun rela membela Hobin di depan Asamiya supaya hubungan mereka membaik hingga Asamiya tidak ngambek lagi. Meskipun sebenarnya hatinya terenyuh melihat hubungan mereka. Mari kita mundur ke malam sebelumnya di mana Geol yang naksir kepada Hobin karena sudah ditolong dari YouTuber prank pun ingin memberikan sesuatu kepada Hobin. Bahkan Geol yang terngiang-ngiang dengan Hobin pun sampai seperti ini. 出すな出すな。 Keesokan harinya berkat Geol kemarin, Hobin pun bisa kembali cecetan dengan Asamiya. Saat itulah tiba-tiba Asamiya diprank oleh YouTuber komedi hingga dirinya jatuh yang membuat kakinya tergilir. Dan parahnya beberapa saat kemudian tiba-tiba ada mobil yang menuju ke arahnya dan... Kita beralih ke Hobin dan kawan-kawan yang sedang menganalisis channel komedian, di mana Kaneko menyadari kalau konten mereka sebenarnya prank settingan dan viewers mereka tidak tahu tentang kelakuan mereka yang sebenarnya. Dan yang membuat Kaneko lebih jengkel adalah subscriber komedian lebih banyak dari mereka. Padahal isinya cuma prank settingan yang bisa membahayakan para korbannya dan sama sekali tidak nyaman ditonton. Apalagi untuk usia di bawah umur yang bisa saja meniru kelakuan mereka tanpa memikirkan akibat dan resikonya. Saat itulah tiba-tiba para komedian sudah berada di sana dan kembali meremehkan mereka bertiga. なんかあったら入るって。喧嘩売ってんの？喧嘩なら買う。19万人のくせに調子乗んなよ。ザコトリオ。 Setelah para komedian pergi, perhatian Hobin langsung teralihkan oleh chat dari Asamiya yang ternyata masuk rumah sakit. Sedangkan Asamiya sendiri terlihat sedang dijenguk oleh Ogi. Lalu kita mundur lagi saat Asamiya diprank oleh komedian. Yang ternyata mobil yang hampir menabraknya itu juga merupakan prank. Bangkainya adalah mereka malah tertawa melihat Asamiya terluka dan sangat ketakutan itu. Beberapa saat kemudian, Hobin yang mendengar itu nampak sangat emosi. Tapi Hobin yang lemah berusaha menahan emosi itu di depan Ogi yang seorang atlet pro. Dan bahkan Hobin memilih pergi tanpa berkata langsung kepada Asamiya. Melihat orang yang ditaksirnya menderita, Hobin pun berniat akan balas dendam untuk menghancurkan grup komedian sekaligus live streaming untuk konten selanjutnya. Live 配信を始めます。 Belum melanjutkan kontennya, Kaneko pun membedah isi konten mereka yang benar saja kalau semua konten mereka adalah settingan. Contohnya seperti prank di lift ini, yang padahal prank berlangsung sekitar 7 menit, namun untuk naik lift seharusnya tidak butuh waktu selama itu. Biasanya jika kontennya seru, para penonton tidak memperhatikan hal mendetail. Dan bisa saja kan para YouTuber menyewa jasa aktor untuk berakting supaya terlihat lebih asli. Bahkan mereka si komedian ini sampai memanfaatkan para polisi untuk memuluskan konten mereka dan menipu para penonton dengan sangat sempurna. Dengan sejumlah bukti yang sudah Kaneko kumpulkan, Kaneko yang ingin membongkar kebusukan mereka pun dihentikan oleh Hobin yang ingin membalas mereka dengan lebih menyakitkan lagi. 朝宮の話を聞く限り間違いなくやらせはしてるはずなんだけど何かが足りないハマケンの時のように Kita beralih ke Rumi yang terlihat sedang collab bersama grup komedian dengan konten settingan mereka. Dari sini grup komedian pun jujur dengan konten mereka yang isinya hanya settingan.
Bahkan mereka mengatakan kalau penonton mereka isinya orang-orang bodoh yang percaya dengan mereka. Dan dari orang-orang bodoh itulah mereka bisa berpenghasilan yang seharusnya mereka mikir dong. Para komedian ini harusnya mikir, lebih bersyukur dan berterima kasih, bukannya malah bersikap kayak gini, jembut. Bahkan mereka ingin menjatuhkan channel Hopin supaya terlihat seperti settingan dan menggiring opini yang salah ke penonton mereka yang notabene lebih banyak. Di sini Rumi yang menolak konten settingan mereka pun langsung diancam akan diviralkan karena mereka sudah merekam Rumi ketika berbicara kotor terhadap penonton tadi. Namun ternyata Rumi juga melakukan hal yang sama dengan mereka, yang ternyata merekalah yang masuk jebakan. Dan saat ini Rumi sedang collab bersama Hopin untuk membongkar kebusukan mereka, dan bahkan sekarang live streaming itu sedang berlangsung dari tadi. Mamam. これからは喧嘩独学の時代かなと思っておへそ三重士の匠くんバーカお疲れルミ。やらせをしなきゃ YouTube ができないのか。 Ya, aura Hopin saat ini terlihat sangat berbeda dari sebelumnya, hingga membuat si ketua komedian pun ketakutan. Padahal sebenarnya Hopin lah yang ketakutan menghadapi mereka. Jadi di hari sebelumnya, Hopin sempat menonton tutorial supaya bisa menang melawan orang banyak, di mana Hopin disarankan untuk menggertak dan mengintimidasi lawan supaya takut sebelum bertarung. Hal ini sama seperti gorila ini yang memperebutkan daerah mereka ataupun cencorang yang akan dimangsa. Tapi dengan gertakan itu, cencorang yang berbadan kecil bisa ditakuti oleh mangsa yang notabene berbadan lebih besar darinya. Sehingga Hopin pun meniru taktik ini untuk mengintimidasi mereka sebelum bertarung, dan memang benar auranya kali ini sangat berbeda. Bahkan Kaneko pun menyadari hal itu, tapi ternyata 殺すぞ。なんだこの威圧感は。浜県と新庄に勝ったのはマジだったのか。俺の人生は終わった。 lantas Hopin pun langsung kabur menuju gang sempit sesuai dengan feelingnya. Ya, feelingnya sendiri. Untuk pertama kalinya Hopin mengambil keputusan sendiri tanpa mengandalkan tutorial, dimana tanpa dia sadari nampaknya Hopin sudah berkembang. Yang hal itu terbukti ketika mereka berdua tidak bergerak setelah terkena calf kick-nya. Dan si ketua pun tidak bergerak padahal belum ditendang. Yang ternyata Hopin berhasil mengintimidasinya. Bahkan Hopin merasakan adrenalin yang baru pertama kali dia rasakan. Dan jelas di posisi ini Hopin tidak takut apapun, kecuali Asamiya. It's intimidation. 一体どうなってんだ。こんなヘナチョコに蹴られただけなのに。He just saw an alpha gorilla. どんな技を使おうかな。これがアドレナリンなのか。 Namun saat Hopin hendak melawan mereka bertiga yang sangat ketakutan itu, tiba-tiba Geol muncul menyandera teman cewek mereka. Sehingga dengan alasan itu mereka pun kabur padahal mereka sudah takut dari awal. Sedangkan Hopin yang sadar kalau pertarungan begitu menyenangkan hingga dadanya terus berdetak sangat kencang. Beberapa hari selanjutnya para komedian membuat video klarifikasi yang ternyata penonton mereka tidak terima dan terus menghujat mereka hingga mereka menutup channel. Mamam tuh. Kemudian kita beralih ke Asamiya yang habis pulang kerja sendirian sambil ditemani cecet dari Hopin. Asamiya yang fokus dengan HP-nya itu pun tiba-tiba menabrak seseorang yang ternyata adalah Manggi. Saat Manggi hendak menyentuhnya, beruntung Ogi datang menghentikan Manggi dan berhasil menghindari serangannya. Yang setelahnya Ogi langsung meremas dadanya supaya emosi. Dan nyatanya caranya berhasil, yang ketika Manggi akan membantingnya, Ogi dengan sikap berhasil melepaskan cengkraman Manggi yang seorang pegulat profesional. Yang bahkan di umurnya yang masih 17 tahun, dia sudah menyandang gelar itu. Ogi yang sama-sama bertarung pun bersiap untuk melawannya. Tapi dari arah yang berbeda, terlihat Hopin yang sebelumnya berniat menemani Asamiya pun kini sangat marah dan berlari menuju ke arah mereka sehingga pertarungan Manggi dan Ogi pun tertunda. Lalu inilah yang terjadi. Nanda koro. Sedikit cerita tentang Manggi yang dulunya pernah menggoda cewek cantik yang dia taksir. Padahal si cewek sangat ketakutan dengan badan besarnya. Melihat ceweknya digoda, si cowok dan temannya pun tak terima hingga menantangnya berduel. Manggi yang sebenarnya sangat benci dengan cowok populer pun langsung mengajar mereka dengan sangat mudah. Sementara itu, Hopin yang kembali dipermalukan di depan Asamiya pun terus mengurung diri hingga Kaneko berusaha membujuknya. Kaneko juga menyarankan Hopin untuk tidak melawan Manggi karena jelas saja Hopin
mati di pertarungan kali ini, dan Kaneko berniat merahasiakan pertarungannya dari penonton. Malahan Manggi mengupload foto saat Hobin tepar bersamanya, sehingga kolom komentar pun dipenuhi netizen yang seolah meminta agar Hobin melakukan tanding ulang, di mana Kaneko yang melihat Hobin gelisah pun benar-benar melarang Hobin untuk bertarung. Bahkan Kaneko rela melakukan klarifikasi ke penonton supaya Hobin tidak bertarung. Namun bukannya senang mendengar berita itu, Hobin malah gelisah seakan dadanya sangat nyesek, padahal Asamiya juga memperingatinya supaya tidak bertarung. Sebagai lelaki, Hobin pun merasa kalau dirinya tak punya harga diri. Meskipun sangat takut, dari lubuk hati yang paling terdalam, tetap saja tidak terima dengan itu. Dan ada suatu perasaan yang mengganjal dari dalam tubuhnya. Sehingga keesokan harinya, Hobin pun mendatangi Manggi untuk menantangnya single sembari live streaming, di mana Hobin langsung meremas dadanya supaya Manggi emosi. だって喧嘩が面白いからよでも俺は戦う喧嘩独学第一条相手を興奮させる Sebelum lanjut pertarungan, mari mundur dulu ketika Hobin sebenarnya mendatangi Taehun untuk melatih tendangan memutar andalannya. Namun Hobin malah merasakan tendangan itu secara langsung yang hampir membuatnya pingsan. Padahal perutnya sudah dilapisi buku tebal. Coba kalau tidak. Taehun yang awalnya akan nolak permintaan itu pun langsung luluh ketika Hobin mengatakan ini. Sedikit story tentang Taehun, lebih tepatnya dojo milik bapaknya, di mana saat dojo milik bapaknya itu diambang kebangkrutan, bapaknya pun mengalihfungsikan dojonya menjadi tempat belajar anak-anak supaya bisa makan, karena taekwondo tidak terlalu diminati lagi. Masyarakat percaya kalau taekwondo tidak bermanfaat bagi pertarungan asli, sehingga Taehun ingin membuktikan itu dengan menantang pertarungan MMA dan menjadi juara supaya dojonya bisa terselamatkan. Mungkin ini juga yang membuat Taehun sangat beringas ketika bertarung dengan teknik andalannya itu. Namun nyatanya dia kalah melawan Ogi sang atlet MMA. Makanya ketika Hobin memujinya, dia langsung mengajari Hobin jurus andalannya itu. Kita kembali ke Hobin yang langsung melancarkan tendangan calf kick-nya. Namun Manggi seolah tak merasakan efeknya sama sekali. Sehingga Hobin pun terus mengulangi tendangannya berulang kali, namun hasilnya nihil. Jelas saja tendangan seperti itu tak ngefek bagi Manggi yang setiap harinya melatih kaki adalah makanan dasar seorang atlet gulat profesional. Di mana Hobin pun langsung berlari mundur secepat mungkin untuk menghindarinya. Namun meskipun Manggi berbadan besar, larinya pun juga sangat cepat. Bahkan Hobin sudah menghajar dan mencoba segala skill yang sudah dia pelajari, namun hal itu belum cukup. Malah Hobin lah yang dicengkeweng, gak ada harga dirinya, dan inilah yang terjadi. Yah, pelindung punggungnya pun sampai lepas. Sembari sempoyongan itulah Hobin tetap berdiri dan melakukan tendangan terbalik hingga Manggi sempat kesakitan. Namun celaka bagi Hobin yang kini tertangkap olehnya. Di saat terpojok itulah Hobin berusaha untuk menerai apapun supaya dia tidak mati dan... Ternyata selama ini Manggi menggunakan rambut palsu untuk menutupi botaknya dan bahkan setiap hari mengonsumsi suplemen penumbuh rambut. Manggi mengikuti olahraga karena dirinya ingin keren dan bisa mendapatkan cewek idamannya. Dia rela menghabiskan hasil dari pertarungannya untuk ambil kelas supaya dapat pacar dan menjalin hubungan asmara seperti yang dia impikan. Untuk masalah Ogi sebelumnya, Manggi mengaku kalau Ogi terlihat seperti penguntit yang ingin berbuat jahat kepada Asamiya sehingga dia sebel dengan Ogi. Berbagai cara Manggi lakukan untuk mendapatkan uang dan menjadi kaya, seperti menjadi atlet pegulat, jadi YouTuber. Semuanya ia lakukan semata-mata hanya untuk mendapatkan pacar. Setelah semuanya terbongkar, Manggi yang insecure pun pergi dengan kesedihan. Namun ternyata Hobin masih live streaming dan para penonton sangat mendukung Manggi untuk tidak menyerah. Sehingga Manggi kembali memiliki kekuatan untuk bangkit.
Setelahnya, Hobin pergi ke rumah sakit menjenguk ibunya. Dan betapa bahagianya Hobin ketika akhirnya ibunya mendapatkan pendonor untuk penyakitnya. Sehingga dalam waktu dekat, ibunya bisa menjalani operasi dan Hobin tidak perlu memikirkan biaya karena sekarang Hobin sudah sugih. Tapi yang terpenting, Hobin bisa tinggal bersama ibu tercintanya lagi. Tamat!